Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami, hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Haleluya. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah sumber berkat kami, sumber keselamatan kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Saudara, meskipun nanti bumi, bulan dan matahari akan lenyap, tetapi Tuhan Yesus tidak mengingkari janjinya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Terima kasih. Masih semangat saudara-saudara dalam Tuhan. Ya. Tuhan, pujian ini menyatakan bahwa Dia tidak akan tergoyahkan, Dia tak akan terkalahkan karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Amin saudara. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus maha di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
duduk kembali saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan karena Dia sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Amin saudara. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya persilakan untuk hambanya. Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan pendekat, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Biarlah pujian dan penyembahan kami akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan Engkau Tuhan yang memulihkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap janji-Mu tidak ada yang tidak pernah Kau genapi. Semua tergenapi dan Kau penuhi di dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya Tuhan, setiap apa yang Kau janjikan itu akan menjadi sebuah realita yang nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan benar-benar hidup dari apa kata Tuhan. Kami akan hidup dari janji-janji Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu itu yang akan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Biar isi hati-Mu Kau utarakan, Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Kita memang harus menjalani kehidupan ini penuh sukacita. Karena apa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Nah baik, kali ini saya akan sampaikan, tadi pagi saya sampaikan ini, sebenarnya saya mau ganti yang baru, cuman saya tanya mau yang ini lagi apa yang baru? Ini lagi aja, ya udah. Saya terpaksa saya akan sampaikan yang ini lagi, yang tadi pagi saya sampaikan. Kok enggak nyala las? Oh sudah. Baik, kita sama-sama dan biarlah firman ini itu benar-benar kita perkatakan dengan keras dan kita yakini bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jelas gak sih? Karena warnanya merah-merah. Ya kita akan baca ya sama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Nah, ini yang menjadi deklarasi iman kita di dalam Tuhan. Ini yang menjadi, kalau saat saya membaca ayat ini, saya begitu bergairah, saya begitu bersemangat. Karena apa? Dari segala yang baik. Nah, dari segala yang baik Tuhan janjikan. Dan tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat-sangat istimewa di dunia ini. Karena selalu mendapatkan kemurahan, kebaikan, kemudahan. Dan bangsa yang selalu mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Bahkan kemenangan demi kemenangan, walaupun dalam posisi terjepit, walaupun bangsanya pasukan prajuritnya kecil, tapi Tuhan berikan kemenangan. Dan itu luar biasanya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji untuk selalu memberkati, memberikan yang terbaik bagi Israel. Dan saya percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Israel itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah Israel rohani. Atau kita adalah keturunan Abraham. Nah, kali ini saya memberikan sebuah tema yaitu adalah menanti janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30, kita pasti ingat, hafal akan ayat ini yang mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru di dalam Tuhan itu berbicara tentang memiliki sebuah semangat, antusias, responsif, dan penuh semangat.
tidak lokro, tidak lemah dan letih dan lesu. Karena apa? Kita menantikan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi pada kenyataannya apa? Kekristenan, banyak orang Kristen di saat dia menjalani kehidupan ini, mereka menanti-nantikan Tuhan katanya, tapi hidupnya penuh dengan kelesuan, hidupnya penuh dengan kerutuan. Saya percaya bahwa engkau tidak menantikan Tuhan. Engkau tidak berharap kepada Tuhan, tapi pengharapanmu kepada manusia. Terkutuklah orang yang seperti itu, kata firman Tuhan. Karena kitab sudah jelas, kalau kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan, engkau akan penuh semangat melayani Tuhan, mengiringi Tuhan, penuh semangat, sukacita. Beribadah pun dengan penuh sukacita. Karena apa? Engkau menantikan janji Tuhan itu loh. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ibaratnya seperti ini. Si Melin, Ibu Melin itu menawarkan saya sebuah pekerjaan. Dan saya dijanjikan gaji 1 minggu 10 juta. Gede kan? Haleluya. 10 juta loh. Di Pemalang kan paling 1 bulannya berapa? Paling tinggi 2 juta ya kan? Ini 1 minggu loh. 1 minggu 10 juta. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih janji seperti itu, Bapak Ibu akan sungkan. Kira-kira bersemangat atau lesu? Bersemangat pastinya. Bet, kan kerjamu apa? Sawah tante. Wes ke melu apku. Oke, daripada ning sawah, awak mireng, benek gereja baju nganggo nemireng, rambut mireng, sing ora sing putih, matam yo ireng, gugine sing ketok putih ora putih kuning. Lah ora sing putih blas bet. Wes mending melu aku wae daripada kengko tambah ireng tambah geseng. Melu aku wae tak gaji 10 juta. Wah, seneng bukan? Saya seneng sekali digaji 10 juta. Nyapu ngepel, bet nyapu. Ya Cik, semangat. Maju mundur, cantik kan gitu saking semangatnya loh. Gaji 10 juta 1 minggu. Semangat bukan bet nyapu ngepel tak gaji 10 juta. Ya pengen nyapu ngepel ya. Enggak, karena apa? Kita dijanjikan 10 juta loh oleh Cimelin. Dan Tuhan menjanjikan apa? Segala yang baik. Itu dijanjikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita, itu suatu anugerah. Masa kita mengikut Tuhan lokro? Masa disuruh melayani, kalau kita melayani, disuruh melayani, sungkan, mending mayang, mending jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Itu berarti kau bukan menanti Tuhan. Makanya kau menghadapi masalah sedikit, tantangan sedikit, kau sudah bersungut-sungut. Kau tidak memiliki kekuatan karena kau tidak menantikan Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Ini janji Tuhan, segala sesuatu yang terbaik, yang baik Tuhan berikan. Walaupun saat ini kau menghadapi masalah, walaupun saat ini kau menghadapi tekanan, walaupun saat ini kau menghadapi pergumulan rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, dan apapun itu, percayalah ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Buktinya apa? Buktinya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Apakah cuma di dalam kelimpahan? No. Apakah dalam suka? No. Dalam segala sesuatu, artinya kau dalam masalah, sukacita, pergumulan dan lain sebagainya, Allah turut bekerja sama. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Engkau bermasalah dalam keluargamu, engkau bermasalah dalam perekonomianmu, engkau bermasalah dengan pekerjaanmu. Terimalah itu, anggaplah suatu kebahagiaan. Karena apa? Semua itu pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita lakukan dan ini harus pegang erat-erat. Nah perlu ngomong tiap hari.
Aku percaya segala yang terbaik, segala yang baik kau berikan, kau janjikan dalam kehidupanku. Maka kau dalam menanti-nantikan Tuhan, aku akan penuh dengan sukacita. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau kita menanti-nantikan janji Tuhan. Yang pertama adalah pengucapan syukur. Kenapa kita diajar untuk selalu mengucap syukur dan mengucap syukur? Selain bahwa itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, ternyata pengucapan syukur itu mendatangkan ketenangan batin kita. Di saat kita belajar untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita mengangkat tangan kita bersyukur dan berserah kepada Tuhan, itu menenangkan jiwa kita loh. Amin. Itu menenangkan batin hati kita. Di saat engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan, buktinya apa? Nih, pemazmur dari Bani Korah. Dia mengatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa dikatakan? Pengucapan syukur. Dia lebih di saat Bani Korah menghadapi masalah, dia menghadapi tekanan, pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya. Dia itu membuat jiwa kita tertekan, itu membuat hatinya gelisah dan lain sebagainya. Tetapi Bani Korah hebatnya adalah dia tidak mau fokusnya kepada masalah itu. Karena itu akan meremukkan tulangnya, itu akan menekan jiwanya. Dia lebih baik mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, dia kenal siapa itu Allah Israel. Dia mengenal siapa itu Allahnya. Yang dia sembah, yang dia puji pagi, siang dan malam. Dia adalah penolongku. Dia adalah Allahku. Bahkan pemazmur Daud mengatakan bahwa aku melayangkan pandanganku. Di manakah pertolonganku selain daripada Tuhan? Kita harus percaya, kita harus yakini. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Memang saat kita menghadapi masalah itu memang tidak enak. Tapi sekali lagi ujung-ujungnya itu baik untuk kehidupan, pertumbuhan, kerohanian kita. Kenapa kita mengucap syukur, Pak? Dalam kelimpahan maupun kekurangan, kita harus senantiasa bersyukur. Dan jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Daud tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Menceritakan itu mengandung arti bahwa dia mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau tanpa engkau mengingat-ingat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, di masa lalu, ya di mana kau dulunya kamu menghadapi masalah, dulunya kau menghadapi tantangan, 55 tahun yang lalu aku menghadapi tantangan yang hebat. Tapi aku berada sampai saat ini, itu Tuhan yang sumber penolongku. Tuhan yang menolongku, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Itu artinya engkau menceritakan dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Dan itulah yang membuat engkau setiap hari selalu bisa mengucap syukur bagi Tuhan. Amin. Daripada engkau bersungut-sungut, daripada engkau menggerutu di dalam Tuhan, lebih baik engkau mengucap syukur dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Daud begitu banyak masalah yang dihadapi. Sebelum dia menjadi raja, yang dia harus menghadapi Goliat. Setelah dia menghadapi Goliat, dia juga menghadapi Saul, dikejar-kejar Saul. Belum selesai, dia juga dikejar-kejar oleh Absalom. Begitu banyak masalah yang demi masalah. Istrinya dijadikan tawanan.
Dan banyak lagi kalau kita membaca kisah dari Daud. Masalah itu enggak pernah selesai yang terjadi dari Daud. Tapi semuanya itu bisa dia lalui karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan, kuasa dan keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Makanya Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada sampai saat ini. Saya nggak tahu permasalahan Bapak Ibu semua. Kau bisa melewatinya, kau bisa melaluinya, bahkan kau bisa menaklukkannya dan keluar sebagai pemenang. Itu karena Tuhan. Amin. Apapun masalahmu, ingat janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kenapa kita harus mengucap syukur, Pak? Sikap mengucap syukur membuat kita merasa cukup, sehingga kita menghindari diri dari kebiasaan bersungut-sungut. Dari kebiasaan bersungut-sungut. Biasanya orang sedikit punya masalah saja, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan situasi, dia menyalahkan istri, dia menyalahkan suami, dia menyalahkan anak. Itu biasanya. Tapi ingat Alkitab berkata demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi hebatnya Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus, percuma nggak pantas kamu mengucapkan kutuk atau perkataan kotor, segala di saat kau marah ngomel, segala kebun binatang kau keluarkan. Terus kalau enggak segala kotoran binatang kau juga keluarkan. Terus segala setan yang ada di kuburan yang tidak mau bangkit kau bangkitkan kembali. Sehingga kita enggak, setan. Padahal setan enggak ikut-ikutan loh, dia di kuburan tidur tenang. Kita panggil-panggil, dasar kau setan, ya kan? Ya kasihan setannya. Setan gak mau ikut campur tapi kita panggil-panggil. Ya jalangkung aja. Itu perkataan kotor yang tidak pantas. Tapi di saat kau menghadapi masalah dan kau berkata, terima kasih Tuhan, kau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku. Saya percaya ada pelangi sehabis hujan. Ada kemuliaan di balik permasalahan ini. Mungkin bukan berupa materi, mungkin bukan berupa emas, perak, tapi berupa kedewasaan hidupmu. Itu jauh lebih penting daripada harta. Kedewasaan dalam karaktermu, responmu, karaktermu itu jauh lebih penting daripada emas, harta, dan perak. Makanya di saat engkau menghadapi kalau saya di rumah, kalau sedang menghadapi pergumulan dan permasalahan, saya lebih baik diam. Walaupun istri saya yang sangat cantik itu, ya kan, kalau habis makan sambal kan apa? Papa ini kan papa. Belum lagi anak yang satu yang gede itu isengnya minta ampun. Wah, kalau mamanya marahin saya, mama jangan marah. Papa ingat kata mama. Terus papanya yang baik hati dengan penuh kerendahan. Iya dek, iya ma. Terus si anak kecil, Nah, anak kecil saya ini loh hebat loh. Sampai tim misi kemarin itu sampai heran, kagum. Ini anaknya siapa Pak? Pintar sekali. Ada pujian dia menghayati. Dan saya anak sekecil itu, seumuran yang 2 tahun itu, disuruh mendoakan, dia doakan. Keponakan saya kan sakit, si Rahel. Si Kensi, coba Rahel ini doain. Ya dia doain, dia gini. Doanya, ya. Walaupun dia gak bisa ngomong ya, belum bisa ngomong. Dia tangannya dilipat dulu, terus. Saya pikir,
ini anak kok ngerti apa yang dimaksud oleh orang tuanya, ibunya. Dan situ, dan kalau pas ibadah, pujian, penyembahan gitu ya, dia maju, pegang mic, kalau enggak pakai remote TV, sampai ini calon worshipnya Tuhan dalam hati saya. Wih, luar biasa. Nah, pengucapan syukur itu membuat kita mengalahkan rasa bersungut-sungut, ketakutan, kekhawatiran di dalam diri kita loh. Makanya bisa kita mengucap syukur, batin kita akan terasa tenang. Walaupun masalah belum hilang, walaupun masalah belum selesai, di saat engkau memiliki sebuah keyakinan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, engkau akan selalu bisa berkata, aku bersyukur Tuhan, engkau baik dan sungguh amat baik. Kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Setiap sungutan kita, suatu saat nanti itu akan terjadi. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Berapa lama lagi umatku yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan, seperti yang kamu sungut-sungutkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini bangsa Israel itu sedang bersungut-sungut. Dia ngomel, karena apa? Dia mau masuk ke tanah Kanaan. Ini kan kisah 10-12 pengintai. Yang 10 itu menggerutu dan mengeluh, bersungut-sungut karena orang yang di sana itu orangnya besar-besar, kita kecil seperti belalang, pasti kita kalah dan mati di sini. Nah, mereka bersungut, wah, lebih baik aku mati di Mesir, di sana dikubur dengan terhormat, ada kuburannya. Nah, di sini nggak ada kuburan, di sini padang gurun. Mati kita nanti kalau menghadapi mereka. Sehingga apa? Tuhan berkata apa? Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di saat dia bersungut-sungut bahwa kita akan mati di sini, mati menghadapi mereka, mati di padang gurun. Sehingga angkatan itu semua binasa. Kecuali yang umur 20 tahun ke bawah. Itu yang masuk dalam tanah perjanjian. Tapi yang di atas 20 tahun itu meninggal dan mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan. Bersungut-sungut itulah yang akan Tuhan lakukan. Dan Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Makanya dalam kehidupan kita belajar dan berhati-hati untuk setiap perkataan sungutan kita. Walaupun kau dalam hatimu itu kecewa, jengkel, belajar untuk mengucap syukur. Jangan belajar untuk mengata-ngatain anakmu. Jangan belajar untuk mengata-ngatain suamimu, mengatain pekerjaanmu. Kadang kan kita, kalau mertua saya kan kerjanya di pasar. Kalau belanja biasa sekian ratus, wis rasa kakek. Belanja rasa kakek. Ngesuki Jumat Kliwon, mesti sepi, wis gue percaya sepi. Wis sepi ini nemen anggar Jumat Kliwon gue. Bodoh nang diwae, pasti Jumat Kliwon sepi. Ya jadilah sesuai dengan imanmu. Ya kan? Kayak Om Jo, Bapak Gembala itu ngomong, jangan mengatakan apa yang kau ucapkan itu terjadi sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Makanya kalau saya lagi ngobrol sama Pak Gembala itu, dia selalu walaupun dalam tengah-tengah jandaannya, bercandanya saya sama beliau, guyonan sama beliau, ada nilai-nilai rohani yang kadang dia ucapkan, yang kadang dia tanamkan dalam hidup saya, itu saya pegang. Walaupun kita banyak bercanda, tapi nilai-nilai kebenaran itu saya pegang dalam apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan kepada saya. Karena apa? Itu nilai yang berharga bagi saya, untuk kehidupan saya.
Dan itu yang pertama, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal di saat kita menantikan Tuhan. Yang kedua adalah berdoa tanpa henti. Kita patut bersyukur punya Bapak Gembala yang berjuang keras sebagaimana kita supaya mengajak jemaatnya untuk berdoa tanpa hentinya. Dari hari Selasa sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Yang mengajak untuk jemaat untuk berdoa tanpa henti-hentinya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatunya. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, atau di saat membaca firman Bapak Ibu, belajarlah untuk gini loh. Engkau membaca dengan pelan sambil engkau meresapi, sambil engkau meyakini. Karena apa? Apa yang kita baca, apa yang kita yakini dengan kata sepakat. Maka engkau akan mendapatkan sebuah kelegaan dalam kehidupan kita. Kalau saya membaca sesuatu yang menyentuh hati saya baca itu pelan-pelan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Masalahmu, apapun itu, pergumulanmu, janganlah kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu semua bisa meresapi akan ayat ini, engkau bisa berkata, oh luar biasa ya. Kenapa selama ini aku khawatir? Kenapa selama ini aku takut? Kenapa selama ini aku bimbang? Kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sehasta pun. Tapi di saat engkau sepakat membangun iman, apa iya sih? Nah kau baca lagi, apa iya sih? Kau baca lagi, sampai kau benar-benar yakin akan firman Tuhan itu. Engkau membawa di dalam doamu. Karena kita percaya bahwa doa itu dapat mengubah segala sesuatunya. Contoh, Hana, di saat dia diejek, dia punya masalah. Dia dimadu oleh suaminya, itu masalah. Dia diejek karena tidak punya anak, itu juga masalah. Karena rahimnya tertutup, itu juga masalah. Tetapi apa? Dia berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan tak henti-hentinya. Bahkan Alkitab katakan Imam Elisa mengatakan bahwa ini orang mabuk, ini wanita sundal. Ngomong berdoa baik sama Tuhan Allahnya sampai tidak punya suara. Berarti ini mabuk orangnya. Sakit dia tidak punya apalagi kata-kata lagi untuk mengucapkan penderitaannya, kegelisahannya, permasalahannya. Dan itulah yang didengar oleh Tuhan. Setiap tetesan air matamu di hadapan Tuhan itu ditampung dalam kiribatnya. Saat Tuhan mendengar seruanmu, tetesan air matamu, Tuhan mendengar dan Tuhan menepati janjinya bahwa segala sesuatu yang terbaik akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan mampu dengan seruan doa kita yang tertutup, Tuhan mampu akan bukakan lagi. Aku mungkin hari ini kau tertutup berkatmu, ke tokomu sepi, usahamu lagi macet. Kau berdoa kepada Tuhan, buka Tuhan, buka pintu, buka jalan. Dan kau sambil meneteskan air matamu di hadapan Tuhan, itu ditampung di dalam hadiratnya. Dan satu lagi, doa itu bisa mengubahkan segala sesuatunya. Daud, dia begitu, kalau saya katakan ini, Daud ini adalah seorang raja yang lebay. Dia kalau istilahnya itu dia lebay, dia itu manja, jadi anak itu manja. Kenapa sih dia ngeluh, mengadu sama Tuhan. Dia sedikit-sedikit menangis di hadapan Tuhan. Kalau anak saya si Arsen, dia lebih dekat sama mamanya. Jadi kalau ada masalah sedikit, dia ngomongnya ke mama. Ada masalah sedikit, ngomongnya ke mama, bukan ke papanya. Karena dia tahu papanya tidak akan pernah ngasih. Dia sedikit-sedikit
ngomongin sama mama. Itu semua dilakukan karena apa? Dia mengenal bapaknya. Dia mengenal orang tuanya. Dia mengenal Allahnya. Yang akan selalu memberikan pertolongan. Pengenalan seseorang itu sangat berpengaruh dengan hubungan. Orang yang mengenal pasti hubungannya apa? Baik enggak? Baik. Hubungannya itu enak, ngobrolnya itu enak. Karena apa? Sudah kenal. Nah Bapak Ibu semua kalau tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan doa dan penyembahan, doa dan pembacaan firman, perenungan firman kepada Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu ini belum mengenal Tuhan Allahnya dengan baik dan benar. Karena apa? Orang yang mengenal Allahnya seperti Daud, sederhana, dia mengenal Tuhan Allahnya yang sanggup memberikan pertolongan, dia datang kepada Tuhan. Dia mengenal, dia ngobrol curahan hatinya. Tuhan aku raiso hamil, Tuhan aku dalam masalah. Karena apa? Dia mengenal Allahnya. Kalau Bapak Ibu semua tidak memiliki waktu yang intim sama Tuhan, jangan-jangan belum mengenal aja. Kebiasaan orang Jawa, kalau tidak saling mengenal itu apa? Ngobrolnya enak enggak? Enggak. Tapi kalau ngobrolnya enak, saya kenal mengenal Ibu Melin, saya kenal akrab, wah Cik, apa Bet? Ya lah Bet kabar, wah apa Cik? Kilo Cik, gerejaku butuh batang putih Cik. Ngobrolnya enak. Tapi gerejaku mau membangun, meninggikan sedikit. Butuh bata sedikit. Ya wes Bet, gua tak kasih. Karena apa? Kenal. Tapi kalau aku tidak mengenal si Melin, nah si Melin, Cik, kalau bata merah, enggak bata putih, gue bangun gereja. Ya perlu, kan gitu. Karena enggak kenal. Kalau Bapak Ibu semua di bis ya, naik bis. Naik bis itu kan tidak semua kita mengenalnya, benar kan? Kalau kita tidak mengenal, kita duduk bersebelahan sama orang yang tidak kita kenal. Respon kita apa? Basa-basinya kita. Pasti, Bu, Pak, kenapa? Tidak kenal. Ngobrolnya pun gak leluasa. Paling cuma, kalau cewek, ya kan? Kalau cowok, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu, ya kan? Karena saling gak kenal. Jangan-jangan kamu tidak memiliki hubungan intim sama Tuhan, kok seperti orang yang tidak kenal, saling mengenal loh. Bahaya. Nanti suatu pada akhirnya nanti Tuhan akan berterus terang loh. Maaf aku tidak mengenalmu, silakan enggak. Bahaya sekali kalau kita tidak saling mengenal sama Tuhan. Tuhan akan berterus terang. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukannya. Maaf aku tidak mengenalmu, nyala engkau dari hadapanku. Silakan loh. Pengorbanan kita setiap minggu harus beribadah. Tapi kita enggak pernah kenal siapa itu Tuhan Allah kita. Itu bahaya. Makanya orang yang mengenal Tuhan, dia pasti memiliki sebuah keintiman. Ngobrolnya enak, ketemu juga enak. Pokoknya serba enak lah, kalau semua serba kenal. Bahkan kalau orang sudah kenal, kalau ibu-ibu, wah gosipnya itu 1 jam gak cukup, benar gak? Pasti gosipnya gak cukup, karena apa? Sudah saya mengenal. Tapi kalau tidak mengenal, ketemu 1 menit, ngobrol 2 menit aja sudah bosan. Demikian juga kalau kita berhubungan berdua sama Tuhan, hanya 2 menit, 3 menit sudah bosan, sudah enggan, sudah malas. Jangan-jangan kau belum mengenal Tuhan Allahmu dengan baik dan benar lagi. Nah itu celakanya saudaraku. Di dalam 1 Yohanes dia berkatakan begini, inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dia mengabulkan. Berarti apa? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Segala yang terbaik, segala yang baik itu dipenuhi oleh Tuhan. Kalaupun saat ini engkau berdoa kepada Tuhan dan belum pernah mendapatkan jawaban,
Janganlah pernah kita goyah iman kita. Meskipun keadaan kita seolah-olah belum berubah. Tetap intens, tetap berseru dan berseru kepada Tuhan. Karena saya percaya doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah di saat kita menantikan janji Tuhan, yaitu adalah menabur. Lakukanlah untuk menabur kebaikan di tengah-tengah kesulitan. Menabur kebaikan di tengah-tengah kesulitan. Karena Alkitab katakan janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di tengah-tengah kesulitan, kita harus belajar untuk memberi dan menabur yang terbaik. Taburan kebaikan pasti mendatangkan tuaian kebaikan pula. Gunakanlah kesempatan untuk menabur kebaikan yang Tuhan beri selama kita masih hidup. Karena kita belajar janda Sarfat, dia menabur kebaikan di tengah-tengah kesulitan. Sehingga apa? Sehingga apabila sudah datang waktunya, aku akan menikmati pemeliharaan tuaian apa yang sudah ketabur. Dan janda Sarfat, walaupun kanan kirinya mengalami kelaparan, walaupun depan belakangnya mengalami kelaparan, tapi dia di rumah dan seisi rumahnya dan Nabila, dia bisa makan, minum dengan kenyang. Karena apa? Dia menabur yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan jadi berkat dan rema dalam kehidupan kita. Saat kita menantikan Tuhan, janji Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan menabur kebaikan. Jangan pernah meninggalkan doa kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mengucap syukur. Karena pengucapan syukur itu mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Dan nyanyikan waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita sama-sama mau bagi berdiri di hadapan Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk bila nanti telah dibawa. Ku percaya memulihkan hidup. Bila kau sekali lagi izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk ku percaya kadang dalam
lewati cobaan, lewati permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apapun yang dijanjikan, segala yang baik Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak dapat dipenuhi. Semua terpenuhi, terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Percayalah, walaupun saat ini kau menghadapi masalah kelihatannya tidak enak, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kau percaya dan yakini akan hal ini, kau akan melewati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kau akan melewati kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Kau akan melewati kehidupan ini dengan penuh rasa syukurmu kepada Tuhan. Karena kebaikan demi kebaikannya Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai bicara. Dan biarlah firman-Nya sudah kami dengar. Itu akan memberikan kekuatan bagi kami. Itu akan membentuk kehidupan kami Tuhan. Sehingga di saat kami menghadapi masalah, saat kami menanti-nanti janji Tuhan tergenapi, kami akan selalu bisa bersyukur. Walaupun itu sesuatu yang tidak enak yang kami hadapi. Kami menghadapi masalah, pergumulan, badai-badai pencobaan yang tidak datang, yang tak kunjung selesai. Tapi kami percaya Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk membentuk karakter kami, kedewasaan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena itu jauh lebih penting yang Kau prioritaskan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk lebih hari semakin hari mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Engkau dan dikenal Engkau Tuhan. Itu jauh lebih penting. Karena kami takut Tuhan. Suatu saat nanti Kau akan berterus tangan. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang mesusulkan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dan bukan orang yang mengadakan mujizat. Bukan orang yang memberikan persembahan yang terbanyak. Atau apapun itu. Tapi pengenalan engkau akan Tuhan. Supaya engkau semakin hari semakin mengenal dan dikenal Tuhan. Itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengejar itu. Supaya hari demi hari kami semakin mengenal Engkau. Dan dikenal Engkau Tuhan. Sehingga suatu saat nanti kami akan masuk dalam perjamuan Raja-Raja Tuhan. Kami akan masuk dalam kehidupan kekal. Mahkota kehidupan sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Aku memberkati jemaat-Mu di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Berkat damai sejahtera surga-Mu, berkat damai sukacita-Mu Tuhan, mengalir, melimpah dalam kehidupan kami semua. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati.